Kisah Semangkuk Nasi. Pada suatu hari, di tengah-tengah suasana perkotaan, matahari hampir terbenam. Seorang pemuda masuk ke sebuah rumah makan dan berkata, "Bolehkah saya hanya memesan semangkuk nasi?" Dengan ramah, istri dari pemilik rumah makan menyiapkan semangkuk nasi untuknya. Melihat di atas meja masih ada kuah sayur yang tersisa, pemuda itu pun berkata, "Nyonya, bolehkah sisa kuah itu dituangkan di nasi saya?" Kemudian istri dari penjual tersebut menjawab, "Tentu saja boleh." Dia pun menyiramkan kuah itu di atas nasi dan berkata pada pemuda itu, "Kamu bisa duduk dan makan di sana." Usai makan, pemuda itu kembali bertanya, "Bisakah saya membeli semangkuk nasi lagi?" "Tentu saja boleh," jawab dari istri pemilik rumah makan itu. Setelah nasi itu dibungkus, ia pun membawanya pulang. Di keesokan harinya, pada waktu yang sama, pemuda itu datang lagi ke rumah makan dan kembali memesan semangkuk nasi. Istri dari pemilik rumah makan itu yang sudah tahu berkata, "Nasinya ingin disiram kuah?" "Ya, terima kasih." Pemuda itu menjawab. Tidak lama dari itu, kemudian pemilik rumah makan itu datang dan berkata, "Wahai anak muda, kamu bukan penduduk asli sini ya?" "Bukan, Pak." jawab pemuda tersebut. Kemudian ia berkata, "Saya datang dari perdesaan untuk menuntut ilmu di sini. Di perkotaan, segala sesuatu itu sangat mahal. Jadi, saya harus berhemat." Karena ucapannya membuat pasangan suami istri itu menjadi terharu dan sayang terhadap pemuda tersebut. Berhubung tahu kapan pemuda itu datang, mereka selalu menyiapkan nasinya dahulu dan diam-diam menaruh sayuran atau telur di dalam nasi. Setelah akrab dengan pemuda itu, suatu hari pemilik rumah makan berkata, "Wahai anak muda, untuk siapa kamu membeli nasi dan dibawa pulang setiap hari itu?" "Itu untuk makan siang saya keesokan harinya, Pak." jawab muda tersebut. 4 tahun kemudian, sebelum lulus, pemuda itu datang dan berkata kepada mereka, "Terima kasih atas perhatian kalian selama ini. Saya pasti akan mengingat kebaikan kalian." Mereka berkata, "Kamu juga anak yang baik." setelah lulus, pemuda itu pergi kembali ke kampung halamannya. Pemuda itu datang dan berkata kepada mereka, "Terima kasih atas dia sering perhatian kalian mengirimkan surat selama kepada ini. mereka. Saya pasti Namun, akan mengingat beberapa tahun kebaikan kemudian, kalian." surat darinya Kemudian pun mereka semakin berkata, sedikit, "Kamu hingga juga sampai tidak anak pernah yang ada baik." kabar lagi darinya. Beberapa waktu kemudian, begitu banyak perubahan di perkotaan, dan perjalanan pun terus diperluas, sehingga rumah makan itu pun harus dibongkar. Mereka sudah meminta permohonan kepada pemerintah, tapi percuma. Hingga suatu hari, datang seorang laki-laki berdasi mendatangi rumah makan itu dan berkata, "Apakah Anda pemilik rumah makan ini?" Pemilik rumah makan itu bertanya kembali. "Ada perlu apa ya?" Kemudian laki-laki itu berkata, "Manajer umum kami yang mengutus saya ke sini. Beliau tahu bahwa tempat ini akan dibongkar. Perusahaan kami memiliki banyak sekali karyawan. Masalah makan sangat memusingkan bagi kami. Perusahaan kami membutuhkan kafeterina. Jadi, kami ingin mengajak Anda untuk membuka sebuah kafeteria di gedung kami." Mendengar hal tersebut, pasangan suami istri itu sangat bergembira. Jadi, mereka menerima tawaran tersebut. Setelah kesepakatan antara kedua belah pihak, mereka pun pergi ke perusahaan untuk bertemu dengan manajer umum itu. Saat bertemu manajer umum itu, ia berkata, "Pak, Bu, Anda tidak mengenal saya?" Pasangan suami istri tersebut pun merasa bingung. Untungnya, istrinya cepat menyadarinya bahwa dia adalah pemuda itu dan dengan bergembira berkata, "Kamu juga bekerja di sini?"
Pemuda itu hanya tersenyum. Kemudian sang asisten pun berkata, "Beliaulah manajer umum kami." pasangan suami istri tersebut merasa terkejut karena pemuda ia tolong selama ini sudah menjadi manajer di perusahaan besar. Akhir cerita, pasangan suami istri itu mulai membuka kafetaria di gedung perusahaan ini dan pelanggannya pun semakin banyak.